Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Berburu di hutan, seorang warga di Merauke hilang. Operasi Zebra resmi digelar, polisi fokus pada pengendara yang menggunakan ponsel. Terima bantuan, puluhan lansia di Merauke rela antre berjam-jam di kantor pos. Seorang warga Kampung Kamnosari, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, dilaporkan hilang di hutan di sekitar wilayah Distrik Jagebob. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke sudah menerima laporan dan sudah menurunkan tim untuk mencari korban yang bernama Teguh. Korban terakhir diketahui berburu bersama rekannya Yohanes sejak Jumat pekan lalu. Mereka masuk ke dalam hutan sekitar pukul 2 siang. Namun di dalam hutan mereka terpisah dan sepakat bertemu kembali pada sore hari. Namun hingga waktu yang disepakati, Teguh tidak kunjung keluar dari hutan. Rekan korban meminta pertolongan aparat kampung setempat, namun tidak juga menemukan korban. Satu tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, kami berangkatkan menuju ke lokasi terkait laporan kondisi membahayakan manusia, satu orang yang belum kembali saat berburu di hutan Kamnosari, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Untuk personel yang kami turunkan adalah berjumlah 7 personil dengan menggunakan 1 unit rescue car, 2 unit kendaraan roda 2 disertai dengan perlengkapan pendukung peralatan operasi SAR lainnya. Untuk kronologi, menurut laporan yang kami terima, korban atas nama Teguh bersama rekan-rekannya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 melakukan kegiatan berburu di sekitar hutan Kamnosari, Distrik Jagebob. Sampai dengan malam hari, rekan-rekannya kembali, namun korban atas nama Teguh sampai dengan pagi hari ini belum kembali. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke mengirimkan 7 orang untuk mencari korban. Pencarian juga dibantu warga setempat. Mereka menggunakan kendaraan yang dilengkapi peralatan khusus. Hingga berita ini disusun, proses pencarian masih berlangsung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mayat pria Selasa kemarin ditemukan di dalam kamar salah satu rumah di Jalan Natuna, Merauke, Papua Selatan. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi. Pintu kamar tidak terkunci rapat ketika ditemukan. Mayat berada di tempat tidur dengan kaki kiri menjulur ke bawah. Korban bernama Baharudin berusia sekitar 50 tahun. Menurut warga, 3 hari yang lalu Baharudin sempat berbelanja di kios tidak jauh dari rumah dan sejak saat itu tidak terlihat lagi. Beli sayuran, kadang minta bapak suruh belikan jeruk, bapak juga nggak mau ambil uangnya tuh bapak. Kadang sayuran tuh kita kasih. Tapi memang udah tinggal lama di sini dia? Lama pak. Udah lama dia. Iya. Ibu tahunya dia tinggal sendiri apa dengan siapa? Iya, yang kenalannya itu yang Dino itu. Dino itu ya? Iya. Oh, namanya Dino. Namanya Iya. Dino ya. Oh. Dia tanpa keluarga ya? Tanpa keluarga, menurut Kak Dino tuh nggak ada keluarga. Ibu terakhir lihat dia kapan ibu? Ya 3 hari yang lalu 3 hari yang lalu itu ya? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat. Setengah 9 hampir. Terus kamu terakhir ketemu Pak Itua ini kapan? Malam. Tadi malam? Tadi malam. Tidak. Kemarin malam? Malam tapi masih jam-jam 7. Di lokasi kejadian, polisi tidak menemukan benda mencurigakan yang diduga bisa memicu kematian korban. Jasad Baharudin selanjutnya dibawa ke ruang jenazah RSUD Merauke untuk diotopsi. Baharudin selama ini tinggal seorang diri di rumahnya. Ia juga tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lapor perwakilan penyematan pita. Kepolisian daerah Papua menyiagakan 343 personel TNI Polri
dalam operasi Zebra Kartens 2023. Polisi bakal menindak semua pelanggaran lalu lintas, terutama yang berakibat fatal dan mengakibatkan korban meninggal. Operasi Zebra difokuskan pada pelanggaran lalu lintas seperti menggunakan ponsel, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, hingga mengemudikan kendaraan melawan arus. Kita lebih banyak preemptif dan preventifnya. Kecuali kalau udah terlalu, kayak contoh mabuk mengendarai yang tidak disiplin, ya kita laksanakan penindakan. Karena ini kan harus kita ingat karakter masyarakat. Sama juga dengan kendaraan roda 3 sama yang di bawah umur. Ini banyak anak-anak yang juga pakai sepeda motor. Mari kita sosialisasikan terus. Kita mungkin nanti banyak masuk ke sekolah-sekolah. Bagaimana sih berkendara yang biar selamat itu bagaimana? Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, polisi menggelar apel operasi Zebra Kartens 2023. Apel dipimpin Kapolres Merauke, AKBP Sandi Sultan. Operasi Zebra juga difokuskan pada keselamatan berlalu lintas, khususnya jelang pemilu 2024 mendatang. Ini operasi Zebra Kartens tahun 2023 ya. Terkait dengan temanya untuk mendukung kegiatan damainya penyelenggaraan pemilu kada 2024 nantinya ya. Itu mengajak masyarakat ya sejak awal dari sekarang untuk bisa disiplin di jalan. Karena kita tahu ya beberapa kejadian ataupun juga kegiatan-kegiatan masyarakat pada saat pilkada, pilpres di jalan itu seperti apa. Nah, terkait dengan itu kami sampaikan mulai dari sekarang. Ya, ada yang pendukung-pendukung daripada calon-calon ini kan biasanya tidak menggunakan helm, balap-balapan, knalpotnya tidak sesuai dengan SNI, ya itu yang maksud tujuannya ke situ. Operasi Zebra Kartens ini akan berlangsung hingga tanggal 17 September. Hendra dan Iwan melaporkan dari kota Jayapura dan Merauke. Ribuan warga Merauke dari 4 kelurahan sejak pukul 5 pagi sudah antre untuk mendapatkan bantuan dana BLT di kantor pos Merauke. Padahal petugas kantor pos baru membuka layanan pukul setengah 9 pagi. Di antara warga yang antre terdapat lansia yang harus berdiri berjam-jam di bawah panas terik matahari karena tidak kebagian kursi. Bapak tadi datang jam berapa? Pagi sebelum matahari naik. Oh, sudah datang sini ya? Iya. Ini sampai sekarang belum dapat? Belum. Belum dapat. Sudah duduk berapa jam ini? Tidak tahu, mungkin sudah 2 ke 3 jam. Terus Bapak ini pelayanan bagaimana? Lama ya? Iya, sudah lama. Sudah lama sekali menunggu ya? Sampai sekarang belum. Bapak tinggal di mana? Mangga 2. Mangga 2 ya, RT berapa Bapak? RT 2. Tadi datang jam berapa? Jam 5. Jam 5. Ini sampai sekarang belum ini ya? Sekarang belum. Nah, Ibu ini bagaimana pelayanan? Lama kah atau bagaimana? Lama. Lama ya? Iya. Nah, Ibu punya mau bagaimana supaya apa? Supaya pulang bisa urusan anak juga di rumah. Kerjaan lama ya? Iya. Pembagian dana BLT kali ini merupakan PKH dan sembako yang diberikan kepada 3.000 warga dari 4 kelurahan di Merauke. Masih ada 2.000 warga lagi yang akan mendapat giliran menerima bantuan pada hari berikutnya. Proses pembayaran hari ini untuk keseluruhannya distrik Merauke yang kita layani di sini, Pak. Jadi untuk keseluruhan distrik Merauke kita lakukan pembayaran di hari ini. Ada berapa kelurahan tuh? Untuk keseluruhannya, untuk kelurahan itu ada 16 kelurahan yang kita lakukan pembayaran di pagi hari ini. Dengan total jiwa berapa semua, Bang? Kalau untuk Merauke sekitar 3.000 yang baru turun. Jadi ini kan dia turunnya bertahap. Jadi yang baru tahap pertama ini 3.000-an yang baru turun. Sementara itu kan untuk alokasi untuk Merauke punya itu kan dia ada sekitar 5.000-an. Ribuan warga ini sejak dini hari sudah antre karena takut tidak kebagian dana bantuan BLT. Mereka juga masih khawatir nama mereka tidak ada dalam daftar penerima karena kesalahan penulisan atau pencantuman nama bisa saja terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.